Halo sahabat BPHN dimanapun berada. Tes, suaranya sudah oke atau belum? Halo, di sini sudah ada Mas Olan. Mas Olan, suaranya sudah kedengeran belum? Mohon diberi respon, apakah suara saya sudah bisa terdengar sampai di sana? Halo, suara saya sudah kedengeran belum, Mas? Halo, belum ada suara ya? Halo? Halo? Sebentar ya. Halo? Apakah suara saya kedengeran? Sudah oke? Oke, sudah ya. Oke, terima kasih. Sahabat BPHN, selamat bergabung di acara kita yang pastinya akan menemani sore sahabat BPHN. Tidak hanya menemani, tapi juga memberikan wawasan. Acara apakah ini? BPHN Talks, segmen partisipasiku. Ayo, berikan partisipasimu. Kali ini pembahasannya adalah tentang analisis dan evaluasi hukum terkait kelautan. Semoga suara saya udah kedengeran ya. Oke. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk seluruh sahabat BPHN dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan inilah dia, kita kayaknya nggak perlu nunggu lama karena narasumber yang akan kita hadirkan pada saat ini, pada sore hari ini, mereka yang benar-benar tidak perlu diragukan lagi keahliannya. Siapakah dia? Kita lihat. Kita undang dulu ya. Ada 2 orang. Tara, nelpon ke WhatsApp. Aduh, jangan nelpon dulu ya, lagi nge-hot nih. Ini kita sudah undang satu narasumber kita. Satu lagi kita undang ya. Nelpon dulu ya, lagi nge-hot nih. Ini kita sudah undang narasumber kita. Satu lagi kita undang ya. Nelpon dulu ya, lagi nge-hot nih. Halo Mas Febri. Selamat sore Mbak Lisa. Hai. Sore, suaranya oke gak nih? Suaranya udah oke? Kedengeran nggak? Selamat sore Mbak Lisa. Selamat sore Selamat sahabat sore. BPHN semua. Kita undang Mas Yeriko nih. Mas Yeriko belum bisa diundang ya? Bentar ya. Kenapa belum bisa diundang ya Mas Yeriko ya? Oke, kita undang. Semoga acara kita lancar ya sahabat BPHN sampai selesai. Karena sayang banget kalau nggak lancar. Ini pembahasannya bagus banget. Hai Mas Yeriko. Sore Mbak Lisa, Mas Febri. Sore. Ya, Mas Yeriko. Baik sahabat BPHN, narasumber kita yang keren-keren sudah ada di sini dua-duanya. Keren, muda, energik, dan tentunya cerdas. Dan yang paling utama adalah berintegritas. Lihat aja dari penampilannya. Tapi kita tidak bisa melihat seseorang dari penampilannya ya. Ya baiklah. Di sini narasumber kita sudah ada 2. Yang satu adalah Mas Febri Sugiharto. Beliau adalah Kepala Sub Bidang Politik Hukum, Keamanan, Pemerintahan, dan Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup. 2 ya. Lingkungan hidup 2 ya, Mas ya. Kemudian satu lagi adalah Mas Yeriko Kasworo, beliau adalah Sekretaris Pokja Anef Hukum terkait dengan kelautan. Ya. Kita persilakan dulu narasumber untuk menyapa lagi sekali lagi biar kita bisa dengar suaranya, apakah sudah terdengar dengan baik atau belum. Silakan Mas Febri. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BPHN. Di waktu yang sore ini mudah-mudahan kami bisa menemani dan mungkin memperkaya wawasan sahabat BPHN terkait dengan peraturan perundang-undangan. Mas Yeriko, silakan sapa sahabat BPHN. Oke, aku yang mana sih? Halo, sepertinya Mas Yeriko masih berputar ini jaringannya. Silakan Mas Yeriko, sudah oke. Iya.
Mbak Lisa, saya backlight ya, Mbak? Silakan. Enggak kok, cerah-cerah sekali seperti sore hari ini. Iya. Silakan sapa sahabat BPHN. Ya, gimana? Sorry, tadi Silakan sapa sahabat BPHN biar suaranya kita tes dulu, kedengeran atau enggak. sore. Boleh dengan lagu, boleh. Selamat sore sahabat BPHN, saya Yeriko Kasoro dari Pokja Kelautan. Terima kasih. Ya, senang sekali. Terima kasih juga untuk narasumber yang sudah hadir. Dan sekali lagi kita berdoa semoga acara kita lancar sampai di akhir. Dan juga untuk sahabat BPHN yang sudah bergabung, siapkan cemilan dan minuman kalian biar semakin asik dengerinnya. Jangan lupa ajak teman-temannya, saudaranya, sahabatnya, siapapun, orang tercintanya untuk ikut menyaksikan acara ini. BPHN Talks. Mas Febri dan Mas Yeriko, sesuai dengan tema nih ya, mungkin untuk mengawali ini apa ya, kan suatu kebijakan itu kan memang perlu dibuat tidak spontan tentunya ya, kayak kita orang bersin ya, hashi gitu kan, spontan gitu kan, pasti ada tahapan-tahapannya ya, betul kan? Tiba-tiba bangun tidur. Salah satu tahapannya mungkin analisis dan evaluasi. Tapi analisis evaluasi ini tentunya tidak semua orang familiar. Apa sih analisis dan evaluasi itu gitu kan? Nah, ini saat yang tepat untuk kita menggali lebih jauh mengenai apa itu analisis evaluasi dan kemudian kenapa hal itu penting untuk dilakukan. Kita mau meminta penjelasan dari narasumber kita ini, terserah siapa Pak? Mas Febri dulu atau Mas Yeriko, silakan. Ya, mungkin karena saya agak lebih tua ya, jadi mungkin saya duluan gitu. Maksudnya ini kita kan santai aja ya, sahabat BPHN, Mbak Lisa. Yang ini jadi sebuah pertemuan yang saya pikir sangat bermanfaat gitu ya. Baik itu untuk saya pribadi dan mungkin nanti untuk teman-teman sahabat BPHN juga gitu. Karena ada beberapa maksud dan tujuan yang memang kami juga mencoba untuk dalam tanda kutip sebagai partisipasi masyarakat juga dan meminta bagaimana sih masukan dan tanggapan dari sahabat-sahabat BPHN terkait dengan Pokja Kelautan ini. Yang pertama memang menarik apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Lisa gitu ya. Saya manggilnya Mbak aja ya karena Mbak Lisa ini masih muda banget gitu ya. Jadi ya Lisa aja, Lisa. Apa dipanggil Lisa aja, Mbak? Lisa. Apa dipanggil apa? Nama aja nama. Panggil Mbak nama aja Lisa. ya. Kalau saya nggak boleh ya. Udah deh, terserah Pak narasumber. Jangan terserah, nanti bahaya kalau terserah. Jadi pertama adalah kalau bicara tadi Mbak Lisa menyinggung soal analisis dan evaluasi ini menarik sebetulnya. Jadi kalau boleh saya agak bercerita gitu ya, agak panjang nggak apa-apa Mbak Lisa, agak sedikit panjang soal analisis dan evaluasi. Jadi mungkin membaginya ada pertama soal arti kata analisis dan evaluasi secara umum gitu ya. Kemudian ada nanti dasar hukum kenapa kami melakukan analisis dan evaluasi ini. Dan yang ketiga ada kita nggak bisa melupakan sejarah nih, kata Bung Karno kan jas merah ya gitu ya Mbak Lisa, atau bisa jadi asbabun nuzul kenapa sih ada yang namanya analisis dan evaluasi gitu ya. Jadi kita bisa tahu sebetulnya apa yang kita lakukan. Harus melihat sebetulnya sejarahnya bagaimana gitu ya, sejarah pembentukan, kemudian apa sih analisis evaluasi. Yang pertama mungkin dari arti kata nih, kalau saya mungkin melihat gitu ya dari makna kata analisis dan evaluasi itu mengandung arti satu kesatuan analisis dan evaluasi gitu. Kalau kita melihat ilmu manajemen gitu ya, biasanya juga dilakukan analisis evaluasi. Jadi kalau bicara ilmu manajemen, ada mungkin temannya Mas Coco ya, William Fox itu ya, William Fox bapak apa ilmu manajemen gitu, temannya Mas Coco tuh. Jadi melihat bahwa dalam sebuah manajemen itu harus ada pertama perencanaan, kemudian ada implementasi, dan terakhir nih
evaluasi atau apa namanya melihat sejauh mana sih apa yang sudah kita lakukan itu masuk nggak maksud dan tujuannya gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan tujuannya itu tercapai atau tidak. Nah itu ada 3 ilmu manajemen. Nah untuk melakukan evaluasi itu kan pasti dibutuhkan sebuah analisis ya. Nggak ujuk-ujuk kok kita bisa tahu mengevaluasi tapi kita tidak melakukan sebuah analisis. Nah, dan di analisis ini juga pasti nanti ada bagaimana sih metode, kemudian tahapan serta mekanismenya. Yang kedua kemudian sebelum bicara sejarah ada dasar hukum. Pasti kita harus berbicara dasar hukum. Demikian juga soal tugas fungsi dari Kementerian Hukum dan HAM yang tertuang dalam Perpres dan Orta kita ya, Permenkumham mengenai analisis dan evaluasi. Juga ada Undang-Undang 12, perubahannya Undang-Undang 15 tahun 2019 yang menjadi krusial di mana di Undang-Undang 15 2019 ini lahirlah kemudian apa yang dinamakan sebagai di Undang-Undang 15 ada pemantauan peninjauan yang sebetulnya nggak jauh beda gitu ya dengan analisis evaluasi gitu ya. Mungkin hanya redaksionalnya saja kemudian ada namanya pemantauan dan peninjauan undang-undang gitu ya. Nah, kemudian saya bicara sejarah ini. Jadi mungkin biar lebih komprehensif gitu saya bicara bukan sejarah, runutan gitu ya. Semenjak kita reformasi 98 nih, kemudian pembentukan peraturan perundang-undangan kita nih kayak mengalami apa ya Mbak Lisa, namanya euforia gitu ya. Euforia kalau kita bisa melihat peraturan perundang-undangan sebelum dari reformasi, mungkin jumlahnya nggak begitu terlalu banyak gitu ya. Kalau kita lihat undang-undangnya, mungkin rata-rata setiap tahun 10 atau paling banyak 15, tapi berbeda kemudian saat di zaman setelah reformasi gitu ya, jadi ada euforia. Apalagi nanti PP kemudian perpresnya jumlahnya semakin banyak. Yang kemudian ada yang namanya hyperregulasi gitu ya. Jadi kegemukan regulasi gitu ya. Jadi kebetulan nih kami ini kurus, jadi nggak begitu tersinggung gitu. Jangan sampai sahabat-sahabat BPHN ya kalau ngomong gemukan terus kemudian jadi tersinggung. Ini sekilas info saja gitu. Nah, ada soal namanya hyperregulasi gitu. Kemudian setelah itu di masa pemerintahan Presiden Jokowi ini di 2014 itu ada yang namanya kebijakan gitu ya, kebijakan mengenai yang melihat bahwa di ekonomi itu yang melihat bahwa terlalu banyak peraturan perundang-undangan sebetulnya di negara kita ya. Jadi kemudian ada kebijakan saya lupa nih. Kebijakan paket ekonomi gitu ya. Itu kan melihat bahwa sebetulnya peraturan perundang-undangan kita terlalu banyak yang mengikat gitu ya. Jadi saling sandera lah kalau boleh dikata gitu. Nah, kemudian di 2017 ada yang namanya Presiden membuat kebijakan reformasi hukum jilid 2, di mana salah satunya selain daripada analisa peraturan perundang-undangan ada pembentukan peraturan yang baik gitu ya. Kemudian ada soal dokumentasi dan hukum secara baik juga. Itu jadi permasalahan hukum kita. Nah, kita bicara soal analisis evaluasi. Kenapa sampai ada kebijakan reformasi hukum jilid 2? Karena melihat ternyata tanpa kita sadari kita tuh hanya memproduksi terus. Memproduksi aja peraturan perundang-undangan. Tapi kita nggak melihat ternyata jumlahnya cukup banyak gitu. Dan kita juga nggak tahu nih ternyata dalam prakteknya banyak peraturan perundang-undangan yang sebetulnya mati segan hidup tak mampu gitu ya. Ya, secara tegas peraturan perundang-undangannya itu nggak dicabut oleh peraturan perundang-undangan yang baru. Tapi ada sebagian yang teriris gitu ya, teriris hanya sebagian saja yang masih hidup gitu ya.
Nah, inilah kemudian dalam teknik peraturan perundang-undangan biasanya ada namanya agak sedikit pasal sapu jagat ya. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang baru yang sudah diterbitkan. Nah, itu yang menimbulkan kemudian zombie-zombie itulah. Nah, kemudian dicoba nih harusnya peraturan perundang-undangan nih nggak begitu banyak ya. Apalagi bisa jadi semakin banyak ini semakin potensi disharmoni mungkin ya, atau potensi tumpang tindih. Nah, kadang tumpang tindih ini menimbulkan harmoni, tapi kadang tumpang tindih ini menimbulkan disharmoni gitu ya. Jadi bisa jadi menimbulkan harmonis, tapi bisa jadi juga tidak. Nah, itulah kemudian dari sejarah itu kemudian muncul reformasi hukum jilid 2. Di 2015 kemudian BPHN berkembang, bukan apa namanya, kemudian tugas dan fungsinya yang dibebankan kepada BPHN kemudian menambah menjadi satu pusat analisis dan evaluasi yang tadi itu melihat bahwa setelah sekian lama kita dari merdeka gitu ya menyusun peraturan perundang-undangan, belum ada yang melakukan analisis evaluasi secara terfokus ya. Mungkin ada analisis evaluasi tapi mungkin melihat untuk revisi peraturan perundang-undangan. Jadi tidak melihat sebuah undang-undang bagaimana implementasinya, tapi hanya tujuannya untuk merevisi sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, itu yang dari 3 gambaran itu mungkin menjadi sebuah kesimpulan kita bahwa sebetulnya analisis evaluasi ini penting dalam sebuah proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk melihat tadi, kalau dari ilmu Michael Fox tadi temannya Mas Jericho itu, adalah untuk melihat sebetulnya ini peraturan masih eksis nggak sih? Atau ini peraturan manfaat daya guna dan daya lakunya baik nggak sih gitu ya. Jadi kita bisa melihat itu. Nah, mungkin pertama adalah pengertian peraturan perundang. Mungkin Mas Jericho bisa menambahkan nih. Iya, terima kasih Pak Febri. Jadi kadang-kadang Pak, kadang-kadang Mas nggak apa-apa ya. Karena kalau udah mulai masih serius kaku gitu kan kayaknya pengennya kalau Pak itu. gitu. Jadi enaknya Mas aja lah. Jangan Pak. Iya, okay. Kayaknya kaku gitu. Sama sahabat-sahabat BPHN nanti kan agak gimana gitu. Oke, Mas ya. Sahabat BPHN. Jadi kaitannya terhadap relevansi tadi ya Mas Febri, ada masih relevan tidak untuk diterapkan, kemudian adanya hyper regulation atau tidak, dan kemudian terjadi disharmoni atau tidak di dalamnya, begitu ya mungkin latar belakangnya ya kurang lebihnya. Mas Coco nih, Mas Jericho mau menambahkan tidak? Ya, jadi dari yang disampaikan Mas Febri tadi, jadinya sejak tahun 2016 akhirnya BPHN membangun pusat analisis evaluasi hukum gitu, dengan tusi seperti yang disampaikan oleh Mas Febri tadi gitu. Kami menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan sampai sekarang sudah di tahun 2021 begitu. Dengan setiap tahunnya kami melakukan analisis dan evaluasi dengan kami memiliki pedoman analisis evaluasi dimensi. Jadi pedoman itu kami sebagai alat kami melakukan analisis evaluasi peraturan perundang-undangan dengan mengangkat tema-tema tertentu di setiap tahunnya begitu. Begitu Mbak Lisa. Pedomannya apa tuh Mas kalau boleh tahu? Pedomannya itu apa mungkin? Jadi kami memiliki pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan. Jadi ada 6 dimensi. Dimensi pertama dimensi Pancasila, kemudian ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, dimensi disharmoni pengaturan, kejelasan rumusan, kesesuaian asas, dan efektivitas. Jadi 6 dimensi yang sudah menyeluruh yang kami rasa sudah dapat menjadi alat untuk kami melakukan analisis dan evaluasi tersebut begitu. Baiklah. Penjelasan yang sangat komprehensif ya, sahabat BPHN. Nggak salah kan kita bicara mengenai sejarah untuk mengawali ini, biar kita mulai mengetahui dulu apa nih analisis dan evaluasi. Ternyata tadi yang sudah dijelaskan oleh kedua narasumber kita.
Iya. Lanjut ke pertanyaan kedua, oke? Biar semakin hot, oke? Dan ini tadi udah ada yang nanya loh, mungkin nanti kita bisa selang-seling dengan pertanyaan dari sahabat BPHN ya. Gak apa-apa Boleh. ya? Iya. Ya, nanti. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Tadi menarik sekali dan kita sudah mengetahui mengenai sejarah dan kenapa analisis dan evaluasi itu penting. Nah, ini pertanyaannya, kenapa memilih hukum kelautan untuk dilakukan analisis dan evaluasi ini, Mas? Halo? Can you hear me? Iya. Ya, terdengar. Oke, ya. Kenapa memilih bidang kelautan untuk dilakukan analisis dan evaluasi tadi? Mas siapa nih, Mas Febri atau Mas Mas Febri dulu. Jericho? Sekretarisnya nih, wah harus menjelaskan nih kenapa memilih seperti. Sebetulnya ini Mbak, ada sebuah isu menarik gitu ya dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Kemudian kita coba melihat bahwa beberapa peraturan perundang-undangan, sekitar 76 peraturan perundang-undangan ini diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Nah, salah satunya ada terkait dengan Undang-Undang Kelautan gitu ya. Nah, dalam tema isu besar ini kemudian kita coba melihat, karena kita tahu kan dalam proses pembentukannya juga Undang-Undang Cipta Kerja ini mengubah beberapa sebagian dari undang-undang yang existing gitu ya. Jadi kami melihat ada potensi-potensi mungkin gitu ya, entah itu tertinggal gitu atau entah itu menjadi sebuah hal yang kalau diubah nih kan harusnya mungkin secara menyeluruh gitu. Khawatirnya kalau disempal sedikit-sedikit nih, kalau kita ngambil badan kita kemudian diganti yang lain, khawatirnya ada aliran darah yang nggak pas gitu ya, mungkin atau ada otot-otot atau urat-urat yang kurang pas nih. Nah, itu kemudian kami mencoba melihat bahwa isu ini sangat cukup menarik gitu ya, dan sangat cukup menantang gitu ya, karena ini menjadi sebuah isu yang kalau boleh dikata heboh dan besar gitu ya dalam sebuah dunia peraturan perundang-undangan. Nah, akhirnya kemudian salah satunya adalah Undang-Undang Kelautan itu. Kemudian kami coba mengambil Pokja Kelautan ini sebagai tema dari analisis peraturan perundang-undangan. Yang memang berdasarkan yang tadi disampaikan kami di awal bahwa dari baik itu dari dasar hukum, kemudian kita melihat dari sejarah bahwa analisis evaluasi ini kan melihat sebetulnya peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku gitu ya, existing. Gitu. Nah, kebetulan Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah berlaku gitu ya. Tapi memang hanya tidak kemudian melihat implementasinya secara ini handphone gue mati. Waduh. Halo? Ya, Mas Jojo. Iya. Ini sepertinya narasumber kita, Mas Febri, sedang ada masalah sama jaringan ya. Mas Yeriko bisa ditambahkan mungkin? Mas Yeriko, silakan. Iya, jadi mungkin melanjutkan yang disampaikan Mas Febri. Jadi memang dimulai dari yang tadi disampaikan Mas Febri, kemudian juga sebenarnya di pusat analisis evaluasi tidak hanya Pokja Kelautan, Mbak Lisa. Jadi ada beberapa, Mas Febri keluar ini ya? Ya, saya undang lagi, nggak apa-apa. Iya. Sebenarnya ada beberapa tema lain yang kita angkat, tapi memang karena kebetulan saya dan Mas Febri ada di bawah bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup gitu, jadi kami memang akhirnya memilih untuk mengangkat Pokja Kelautan karena juga ada satu isu besar terkait dengan integrasi ruang laut. Jadi di mana ruang laut dan ruang darat yang akan disatukan gitu, satu hal baru yang menjadi PR baru begitu
menyatukan ruang Hmm. dan ruang laut gitu. Itu mungkin salah satu isu awal yang akhirnya kami sangat tertarik untuk mengangkat Hmm. Pokja ini begitu. Sebuah PR besar. Apakah Bagaimana? ya? Apakah terkait dengan perekonomian global juga ini latar belakangnya, Mas Yeriko? Bagaimana? Halo? Apakah terkait dengan perekonomian global juga yang Eh, melatar belakangi? Sepertinya tidak sih Mbak Lisa. Tidak ya? Iya. Hmm. Ini Febri udah di invite lagi? Sudah, nih kayaknya belum bisa bergabung, makanya dari tadi saya sambil mendengarkan, sambil berusaha mengundang kembali ini Mas Febri ini. Oke. Semoga bisa bergabung lagi. Iya, iya. Seperti Halo Mas Febri, mohon bergabung kembali. belum join ya. Ya, belum join. Oke. Ada berapa pokja, Mas Yeriko, yang sedang disibukkan dengan analisis dan evaluasi? Kalau di tahun ini ada 8. Tapi 8. tiap tahunnya 8 sampai 12 Pokja yang ada di pusat Wow. AE. Begitu Mbak Lisa. Dalam setahun ya, maraton dong. Aduh, Dalam 1 tahun. luar biasa. Hebat. Ya, jadi Oh iya, tadi bicara kami kan gimana? ada 4 bidang, ada sumber daya alam, ada Polhukampem, ada sosial budaya, ada Equindaktur gitu. Jadi sudah memiliki tema sendiri-sendiri gitu dari setiap bidangnya gitu. Masing-masing punya tanggung jawab mengenai tema-tema tertentu yang sudah disepakati ya, Iya. Mas Yeriko ya. Iya. Baik. Kalau Pokja Kelautan itu sendiri nih, kita mau tahu nih sekaligus. Mungkin sahabat BPHN juga penasaran, apa aja sih tugasnya gitu, ngapain aja sih gitu. Tadi kan analisis dan evaluasi secara global ya yang sudah dijelaskan. Nah ini khusus terkait dengan Pokja tersebut itu ngapain aja gitu. Nah, silakan Mas Yeriko, saya undang lagi narasumber kita yang satu lagi. Gimana Mas Yeriko? Oke. Jadi Pokja ini kami bekerja selama tahun ya. Jadi di awal kami itu menginventarisir peraturan perundang-undangan yang menginventarisir peraturan perundang-undangan yang dirasa memiliki seperti yang tadi disampaikan Mas Febri terkait dengan cipta kerja, dan di Pokja Kelautan ini kami mengangkat 3 undang-undang. 3 undang-undang yaitu undang-undang pengelolaan wilayah pesisir, kemudian penataan ruang, dan pastinya undang-undang kelautan. Jadi di awal kami menginventarisir beserta peraturan pelaksananya. Jadi total ada 21 peraturan perundang-undangan yang sudah kami inventarisir, yang kemudian kami evaluasi, begitu. Evaluasinya juga dengan tentunya kami tidak hanya dari saya, Mas Febri, dan rekan-rekan dari bidang SDLH, tapi juga kami meminta masukan dari kementerian lembaga terkait, dari segala yang terkait begitu ya. Kami juga mengevaluasi dengan kami melakukan FGD, kemudian rapat-rapat dan segala kegiatan lainnya yang bisa membantu kami untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan gitu. Karena Pusat AE ini dalam melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan, di akhirnya kami akan memberikan rekomendasi gitu. Rekomendasi dari hasil evaluasi peraturan perundang-undangan itu. Jadi sampai nanti di tahap kami menghasilkan rekomendasi itu, kami dengan beberapa kegiatan-kegiatan juga dibantu oleh rekan-rekan untuk melakukan evaluasi ini gitu. Tentunya dengan pedoman yang telah kami miliki begitu, pedoman 6 dimensi gitu. Itu yang dilakukan oleh Pokja selama 1 tahun gitu Mbak Lisa. Wow. Untuk kelautan sendiri 21 peraturan perundang-undangan ya. Wah, sahabat BPHN catat tuh. Penting ya kan? Apalagi kalau yang sekarang ada mahasiswa nih yang sedang menempuh pendidikan hukum gitu kan, mau tahu lebih jelasnya, datang aja ke BPHN nih, temuin pakar-pakarnya banyak. Nah, Mas Yeriko salah satunya. Mas Yeriko, ini kan ada beberapa pertanyaan dari sahabat BPHN. Nah, sebelum kita lanjutkan pertanyaan dari host yang berikutnya, kita coba jawab dulu ya untuk pertanyaan BPHN, sahabat BPHN. Sebentar.
Ini udah banyak nih, saya scroll dulu ke atas ya. Sebelum terlalu banyak nanti kan bingung nanti nih. Ya, selamat bergabung untuk semuanya. Ada Pak Ilham. Kalau Mas Oke, Febri belum bisa di ini, Mbak Lisa? Belum. belum makanya nih. Belum bisa di join. Oke, kita tanya dulu nih dari pertanyaan yang terbaru dari Bapak Ilham Putuhena. Halo, selamat bergabung. Selamat sore, Bapak Ilham. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana pengaturan cipta kerja khususnya terkait nelayan yang mencari ikan di Pulau Ain? Silakan, Mas Yeriko. Sambil saya scroll ke atas ya, nyari pertanyaan-pertanyaan yang lain. Silakan, Mas Yeriko. Ya, jadi begini Pak Ilham, ini dari Pusren ya Mbak Lisa. Jadi dengan nelayan ini, jadi sebenarnya kami begini dalam melakukan evaluasi tidak tidak semua begini. Jadi ini kan masih kami di bulan keempat ya dalam melakukan evaluasi ini, masih banyak sekali yang sedang kami gali dan memang terkait dengan seperti nelayan dan pelabuhan dan lain sebagainya memang masih kami proses untuk dalami begitu. Dan kali ini memang yang lebih kami dalami memang untuk Pokja Kelautan kali ini memang lebih terkait dengan ruang lautnya, integrasi antara ruang laut dan ruang daratnya begitu. Jadi memang untuk permasalahan ini memang masih kami dalami, Mbak Lisa, begitu sih. Baik. Tapi memang semoga Pak Ilham. Tapi mungkin sedikit saya sampaikan saja ya. Kalau dari Pokja ini memang beberapa isu krusial yang sampai saat ini sedang kami dalami terus adalah terkait dengan integrasi, kemudian terkait dengan peta digital. Jadi begini, dalam ruang laut dan ruang darat yang diintegrasikan begitu, nanti semua akan mengacu pada satu peta dasar begitu. Dan ini menjadi PR besar di mana dituntut untuk keakuratan dari peta tersebut gitu, karena semua harus berdasarkan dari peta dasar tersebut gitu, yang koordinasi antara BIG pastinya dari Badan Informasi Geospasial. Jadi ini satu isu menarik dari kami, dan ini mungkin menjadi isu utama dari Pokja terkait dengan integrasi tersebut gitu, di mana Kementerian KKP dan Kementerian ATR harus berkoordinasi dengan baik untuk integrasi ini gitu, di mana sudah banyak peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat gitu dengan porsinya masing-masing laut dan darat, dan ini akan diintegrasikan gitu. Tapi memang pada dasarnya ini adalah satu hal yang sangat baik gitu, mengintegrasikan antara ruang darat dan ruang laut ini begitu Mbak Lisa. Mungkin itu isu yang paling sedang kami dalami di Pokja ini begitu. Iya, ini terima kasih banyak ini Mas Yeriko penjelasannya. Kita coba beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Indri. Berapa lama sih jangka waktunya dari mulai dilakukannya analisis dan evaluasi sampai keluar rekomendasi? Kira-kira pertanyaannya seperti itu. Dan ini Mas Yeriko, saya sambil mengundang kembali Mas Febri yang beralih akun ke akun Yeye Yuda, tapi ini juga masih belum bisa. Ini gimana ya? Tapi nggak apa-apa. Di sini Mas Yeriko mohon bisa menjelaskan dulu jawaban-jawaban dari pertanyaan para sahabat BPHN yang sudah diajukan tadi dari Indri. Kalau prosesnya sebenarnya tadi yang sudah disampaikan ya, prosesnya selama 1 tahun, tapi antara bulan Januari Februari sampai biasanya kita mengeluarkan rekomendasi begitu. Kami ada laporan akhirnya itu di sekitar bulan November atau Desember begitu Mbak Lisa, dan seluruh temuan hasil kerja kami itu kami share di BPHN. Ya.
begitu. Terima kasih. Ini Mas Selamat bergabung kembali Mas Febri. Mohon maaf sahabat BPHN Mbak Lisa, kayaknya handphone saya ternyata lupa saya cas jadi mati. Terus kemudian susah untuk menarik connecting kembali. Mohon maaf, mohon maaf sahabat BPHN. Gak masalah. Tapi inilah menariknya kita melakukan sosialisasi secara digital ya. Ketika ada sesuatu hal, kita bisa langsung bergabung kembali dan kita bisa memakai perangkat yang lain. Dan ya jaraknya juga lebih mudah dijangkau oleh siapapun. Tadi kita sudah ngobrol beberapa hal dengan Mas Yeriko. Mas Yeriko juga sudah menjawab 2 pertanyaan dari sahabat BPHN. Dan semoga setelah ini tidak ada lagi yang mental ya. karena biar kita bisa semakin asik ngobrolnya. Ini biasanya nggak terasa loh, kita bisa sampai jam 8 malam nih kita ngobrol. Oke, kita lanjut. Jangan bisa, kalau bisa ya. Sampai jam 8 malam sampai terusnya berdua aja, jangan sampai bertiga dan rame-rame. Waduh, Mas Riko aja ketawa tuh. Baik, tadi sudah 2 pertanyaan dari sahabat BPHN yang dijawab oleh Mas Riko. Saya lanjut nih pertanyaan saya yang sudah kita siapkan, oke? Dalam melakukan analisis dan evaluasi itu pernah nggak sih mengalami kendala-kendala yang cukup mengguncang gitu? Artinya tantangan-tantangan yang pernah dihadapi itu apa aja sih, Mas? Mungkin bisa dibagi pengalamannya dengan sahabat BPHN. Silakan Mas Febri atau Mas Yeriko. Mas Febri kayaknya nih. Mas Jeriko yang lebih berpengalaman nih kalau kayak gini nih ceritanya. Soal masalah-masalah, saya kebetulan nggak begitu banyak masalah, jadi Mas Jeriko yang lebih berpengalaman soal permasalahan-permasalahan ini. Iya. Ayo Mas Jeriko, monggo Mas Jeriko. Kalau pasti, apa ya? Ya pasti ada yang bagaimana kita koordinasi, kemudian mencari solusi gitu dari apa yang sedang kita evaluasi begitu Mbak Lisa. Cuma ya baiknya kita ini aja sih memanage itu semua ya dalam melakukan evaluasi ini begitu. Begitu sih dari saya Mbak Lisa kalau terkait masalah-masalah mengevaluasi begitu. Kami kan juga sebenarnya setiap tahunnya kami sudah ada ritme yang jelas begitu dalam melakukan evaluasi begitu. Semua sudah terstruktur begitu dengan baik gitu di tiap tahunnya. Jadi semoga bisa meminimalisir segala kendala yang ada begitu di kedepannya begitu Mbak Lisa. Ya, sahabat BPHN, saya percaya 1000%. Karena apa? Kita bisa melihat hasilnya loh sahabat BPHN. Jadi hasil dari analisis dan evaluasi itu ada semua di website bphn.go.id. Silakan dibuka dan dilihat. Itulah hasil kerja para narasumber dan timnya. Keren ya? Oke. Saya sedikit lupa menjelaskan. Jadi salah satu juga tahapan dari analisis evaluasi ini adalah kami meminta partisipasi dari seluruh masyarakat dalam dari seluruh peraturan perundang-undangan yang kami evaluasi begitu. Ada aplikasi partisipasiku.bphn.go.id. Di website ini kami masyarakat dalam melakukan dalam kami peraturan perundang-undangan yang kami evaluasi dan juga isu-isu yang sedang kami angkat begitu di dalam website tersebut begitu Mbak Lisa. Wow, jadi BPHN menyediakan segala yang dibutuhkan oleh masyarakat secara terbuka. Ada aplikasi yang namanya aplikasi partisipasiku yang tadi disebutkan oleh Mas Yeriko. Dan tentunya aplikasi ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia ya? Iya. Baik. Oh, nanti kita bisa bicara lagi tentang aplikasi ini secara jelas, tapi setelah kita menjawab pertanyaan yang satu ini. Ini ada pertanyaan lagi nih. Mau tanya, hasil analisa dan evaluasi
apakah direspon seperti apa oleh KL, Kementerian atau lembaga terkait, apakah akan ditindaklanjuti dari Hard to Kill Metal? Metal bro, silakan dijawab. Ini Mas siapa nih, Mas Febri atau Mas Yeriko nih, silakan. Silakan Mas Febri. Ya, itu menyambung sebetulnya Mbak Lisa, sahabat BPHN, bahwa dari pertanyaan ini tadi sama perencanaan yang sebelumnya soal apa sih kendala gitu ya. Ya itu sama seperti audit atau menganalisa ini, yang paling sulit adalah menemukan permasalahan gitu ya. Jadi proses pembentukan itu kan sudah berproses dengan tahapan yang kalau boleh saya ngomong agak rinci gitu ya. Dari antar kementeriannya, kemudian ada harmonisasinya, kemudian dicek berpuluh-puluh lapis gitu ya. Berpuluh-puluh lapis. Jadi menurut kami sih memang untuk menemukan permasalahan ini menjadi hal yang ya sulit gitu ya. Jadi sukar yang pertama adalah menemukan permasalahan itu. Jadi kemudian permasalahan yang permasalahan yang menjadi titik fokus atau menjadi krusial gitu ya, yang jadi permasalahan. Kemudian menyambung tadi apa yang dikatakan oleh dipertanyakan oleh metal itu ya, lupa ke skip ini. Hard to Kill. Nanti bagaimana ditindaklanjuti sama KL? Memang pada dasarnya adalah hasil analisis dan evaluasi berupa rekomendasi, Mbak Lisa dan sahabat BPHN. Dalam arti kekuatan rekomendasi ini kan semacam yang merekomendasikan lah gitu, tidak maksa tapi nggak harus gitu ya. Rekomendasi itu kan maksa tapi nggak harus, karena berdasarkan yaitu tadi adanya metode, kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara akademis ya. Nah itu yang kemudian rekomendasi ini munculnya adalah memaksa tapi nggak harus gitu ya. Nah apakah KL kemudian menindaklanjuti? Tergantung juga apakah permasalahan kita ini baik gitu ya, atau betul-betul memang dirasa saat penyusunan, saat kemudian pembahasan itu belum muncul. Nah, hal-hal yang seperti ini pasti direspon dengan sangat baik gitu. Tapi kalau hal-hal yang sebetulnya bisa jadi sudah terbahas gitu ya, atau sudah terfikirkan atau terproyeksi sebelumnya, itu menjadi hal yang ya memang ini sudah pernah terbahas. Jadi sebetulnya bisa saja ditindaklanjuti. Tapi kalau ada hal-hal yang memang belum terbayangkan gitu ya, tiba-tiba kemudian kita menemukan permasalahan itu pasti saya pikir itu menjadi langsung ditindaklanjuti dan pasti akan segera, karena di sana nanti ada kepentingan-kepentingan dari pembentuk peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah kementerian. Nah itulah makanya kemudian beban atau salah satu permasalahan yang mungkin kita temukan dalam melakukan analisis evaluasi adalah mengenali permasalahan tadi, Mbak Lis. Kemudian kita analisis, kalau hasil analisisnya jadi, itu menjadi sebuah hal yang menurut saya sih luar biasa. Itu ya, jadi permasalahan di kita. Ya, luar biasa sekali ya, karena harus detail ya, menemukan apa nih yang kurang ya, apa nih yang perlu diperbaiki ya. Memang ibarat kita pacaran nih kan ya, ibarat kita atau mungkin berhubungan gitu ya, kemudian kita mencoba untuk melakukan apa sih kesalahan-kesalahan, nah itu kan berat gitu ya. Tapi kalau sudah menemukan kesalahan itu menjadi sebuah hal yang luar biasa menurut saya. Ya, oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan dari sahabat BPHN lainnya. Sudah ada atas nama Siska Sukmawati. Pertanyaannya, dari tahun 2016, apa saja aturan yang sudah dianalisa? Silakan, Mas Yeriko atau Mas Febri. Nih, Mas Coco nih mungkin yang menjawab. Mas Coco kan ini nih, nanti mungkin bisa bercerita tentang database apa yang kita lakukan gitu, Mbak. Mungkin Mas Coco?
bagaimana dari 2016 sudah berapa peraturan ya pertanyaannya? Iya, yang dianalisa. Eh, Tuh. sudah cukup banyak ya Mbak Lisa ya. Jadi kami memiliki database eh, ada di aplikasi kami. Jadi totalnya itu sudah sekitar 800 lebih peraturan perundang-undangan. Wow. Iya, sudah Aduh, keren banget. ada sekitar 800 lebih peraturan perundang-undangan yang sudah kami evaluasi begitu Mbak Lisa, dan semua And you still alive until now. Cool. iya, dan dapat dilihat di bpn.go.id, itu kami share secara bebas, semua dapat mendownloadnya begitu. Salah satunya 800 loh. Itu angka yang nggak sedikit kan. Gila nggak tuh sahabat BPHN? Aplaus dulu deh buat narasumber-narasumber kita dan timnya yang sudah membuat Indonesia menjadi negara yang tumbuh, negara yang tangguh melalui regulasi-regulasinya. Semoga lebih baik lagi ya regulasi di Indonesia. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap peraturan teknis dari 3 undang-undang tersebut? Dari Ilham Putuhena. Silakan dijawab nih Mas Febri atau Mas Jericho. Dampak Undang-Undang Ciptaker terhadap peraturan teknis dari 3 undang-undang tersebut. 3 undang-undang yang tadi disebutkan sama Mas Febri ya, dan Mas Jericho ya. Silakan. Ya, Mbak Lisa. Nah, itulah menjadi yang tadi saya sampaikan di awal, sebetulnya sisi menariknya kemudian kita mengangkat tema perubahan undang-undang kelautan dalam undang-undang Cipta Kerja ini. Nah, pastikan kalau dalam perubahan peraturan pelaksanaannya pasti akan turut serta gitu ya, terubah. Nah, memang sudah terbit atau sudah ditetapkan juga beberapa peraturan pelaksanaannya. PP-nya, kemudian Perpresnya, pun demikian dengan peraturan menteri. Nah, dari itu sebetulnya kami berproyeksi gitu. Bisa jadilah ada peraturan-peraturan teknis yang kaitannya ada nih, erat nih, apalagi kalau soal ngomongin perizinan nih Mbak Lisa nih kan ya. Kalau kita ngomongin perizinan, bisa jadi nih sebetulnya peraturan perundang-undangan di kita nih ya bisa dikata 50% lah isinya ya tentang mekanisme gitu ya, mekanisme sektor-sektor, kemudian perizinan di sana gitu. Jadi pasti banyak peraturan-peraturan teknis yang turut serta. Nah gitu. Memang sudah ada beberapa peraturan-peraturan teknisnya diubah gitu ya. Tapi kemudian kita coba lihat apakah yang mungkin bukan teriris ya, tapi terserempet-serempet nih kan pasti banyak. Nah, itu yang coba kita petakan sebetulnya. Kemudian kita analisa ini apakah harus diubah gitu ya, Mbak Lisa, dengan semangat dari Undang-Undang Cipta Kerja yang baru atau kebijakan peraturan perundang-undangan yang baru gitu ya. Kemudian bisa nggak sih mungkin tumpang tindih? Oh, bisa saja bisa gitu. Nah, itu yang coba kita lihat. Jangan sampai itu menjadi tumpang tindih, atau bisa jadi bukan tumpang tindih ya, tapi double-double. Nah, double-double ini bisa dikata dalam satu perspektif dimaklumi gitu ya. Tapi dalam beberapa pandangan bisa jadi semakin banyak kita double-double, rentan atau proyeksi dia bakal tumpang tindih ini menjadi sebuah yang besar gitu ya. Jadi makanya kemudian kita coba menghindari jangan sampai ada double-double peraturan atau mungkin saja jadi tumpang tindih. Makanya kemudian semua aturan-aturan itu harus kita lihat dulu. Memang sudah ada perubahan-perubahan peraturan teknisnya gitu ya. Nah, bukan tugas kami. Kami mencoba melihat bahwa bisa nggak sih adanya kelupaan, ya bisa saja gitu kan. Namanya pembentuk peraturan perundang-undangan kan juga ibaratnya manusia gitu ya, sahabat BPN dan Mbak Lisa. Bisa jadi mungkin hal yang
dalam proses pembentukannya terlewat atau dalam proses pembentukannya belum terproyeksi gitu ya. Nah, dalam implementasinya kita coba melihat itu gitu. Gitu ya, Pak. Tapi secara teknis semua peraturan perundang-undangan dari turunan Undang-Undang Cipta Kerja sudah disusun peraturan pelaksanaannya. Mungkin ada sedikit tapi semua sudah disusun peraturan pelaksanaannya. Wow, keren. Saya tidak bisa berkata-kata nih. Dari 800 tadi, BPHN mengerjakannya sendiri atau kerjasama juga nggak sih sama KL lain gitu? Ya, Mbak Lisa, mungkin saya revisi sedikit. Oh ya, silakan. Tepatnya 716 peraturan perundang-undangan. 716. Ya. Masih ratusan lah ya. Iya. Turunnya sedikit banget gitu kan. Iya, jadi itu BPHN sendiri atau kerjasama juga nggak sih sama KL lain gitu dalam melakukan analisis dan evaluasi? Oh iya. Kami dalam setiap pokjanya dalam mengevaluasi pasti kami bekerja sama juga dengan KL terkait gitu, Mbak Lisa. Jadi selalu mengikut sertakan begitu rekan-rekan dari kementerian lembaga dan yang terkait begitu, Mbak Lisa. Jadi benar-benar digali ya sampai ke dasarnya ya. By the way, ini ada komentar dari Hard to Kill Metal. Aduh, udah Hard to Kill Metal lagi. Question ya. Jadi komentarnya itu ternyata Hamis Daud dan Junot Ali sekarang jadi PNS ya. Oh, oke. Baiklah. Ada-ada aja ya, sahabat BPH. Saya Ibu Ahmad Farezi, Mbak. Saudara. Oh gitu. Lucu banget. Saudara kembar sial, Mbak Lisa. Gimana? Saudara kembar sial. Jadi Irginya yang untung, saya yang agak sial gitu. Tapi dari tadi juga saya berpikir loh, ini kayak artis ya, siapa ya? Oh, tadi ternyata semakin dipertegas oleh Hard Kill Metal. Iya. Next, ini ada Ahmad Haris Junaidi. Pertanyaannya, kapan jadinya Perpres pemantauan dan peninjauan? Oke. Terus perubahan, ini masih dari nama yang sama. Perubahan Perpres 87 sudah ada, tapi kok nggak ada pemantauan dan peninjauan? Apakah akan dibuat Perpres sendiri atau perubahan kedua? Nah, silakan dijawab. Silakan Mas Febri. Ya, ini sebetulnya sudah pertanyaan menukik sekali nih. Saya pikir ini pasti pertanyaan dari praktisi pembentuk peraturan perundang-undangan nih. Jadi pertanyaannya sangat-sangat luar biasa, bagus dan agak sedikit menjebak gitu ya. Tapi coba kami jawab gitu, Mbak Lisa, untuk sahabat BPHN. Memang dirasa setelah beberapa perjalanan ini kita butuh sebuah regulasi yang mengatur bahwa analisis evaluasi ini tidak sekedar ya sudah rekomendasi mau dilakukan, monggo, enggak ya sudah begitu saja gitu. Tapi ada hasil yang menjadi sebuah produk di mana hal itu kemudian bisa segera untuk ditindaklanjuti gitu oleh semua stakeholder. Nah, makanya tadi Mas Jericho nih kayak orang jadi kayak orang, saya kayaknya nggak pantas nama PNS nih Jericho nih kayak menurut saya gitu ya. Atau PNS Kementerian Luar Negeri mungkin ya, jadi yang diperbantukan ke Indonesia gitu. Maksudnya gini, kita kan pasti mengundang semua stakeholder, Mbak Lisa, baik itu kementerian atau lembaga yang peraturan perundang-undangannya dibidangi gitu ya. Atau mungkin bisa jadi KL ini adalah pemerakarsa dari sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, semua stakeholder ini pasti kita undang untuk melihat bahwa kita ini berimbang gitu, adil melihat, karena bisa jadi dalam sebuah analisis gitu ya, kemudian sebuah evaluasi atau melihat
melihat sebuah peraturan perundang-undangan, kayak kita deh, kita ini dievaluasi terus kemudian sama orang gitu. Pasti kan hal pertama adalah mengcounter attack dari evaluasi yang dilakukan oleh orang. Nah, itu yang kemudian kita coba untuk meminimalisir dengan mengundang semua sektor, semua stakeholder yang berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan dimaksud. Nah, kemudian bagaimana kemudian tindak lanjutnya dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, ini kemudian kita mencoba dalam tataran implementasi Undang-Undang 15 2019 ini harus perlu peraturan perundang-undangan yang lebih teknis gitu ya. Bagaimana cara analisis evaluasinya yang kalau di Undang-Undang 15 itu namanya pemantauan peninjauan gitu. Tahapannya bagaimana, kemudian setelah kita melakukan, siapa yang melakukan gitu ya, apa kemudian tools dan metode yang bisa kemudian dipertanggungjawabkan secara akademik gitu ya. Kemudian setelah itu rekomendasinya ini mau dibawa kemana, siapa yang menindaklanjuti gitu ya. Betul, walaupun kita semua ini kan pembantu presiden gitu ya, dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan presiden dalam unsur pemerintahan gitu. Jadi kita memang menjadi satu kesatuan. Peraturan perundang-undangan ini kan bukan milik KL atau sektor ya, tapi seluruh bangsa Indonesia gitu sebetulnya. Jadi makanya kemudian kita coba melihat harus ada aturan teknis yang mengatur hal yang sudah diatur di Undang-Undang 15. Teknisnya bagaimana gitu ya. Terus kemudian itu mungkin jawaban yang sementara bisa kami sampaikan gitu ya. Harus ada peraturan teknisnya. Yang kedua adalah ini mau digabungkan atau bagaimana? Nah, ini pertanyaan jebakan juga nih. Memang ada ada dua alternatif. Pertama adalah mengubah mengubah Perpres 87 2014 secara menyeluruh, kemudian memasukkan apa yang menjadi amanat dari Undang-Undang 15, atau kita membuat sendiri gitu ya, atau membuat sendiri perubahan dari peraturan pelaksanaan dari perubahan Undang-Undang 12 gitu ya. Jadi ini masih ditimang-timang ya, mungkin memang kan pasti dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan ini harus ada kajian tadi yang Mbak Lisa sampaikan, tidak serta-merta kemudian kita bangun tidur kemudian oh ya udah bikinnya gini. Nah, itu kan analisis di mana sesuai peraturan perundang-undangan harusnya seperti apa gitu ya. Karena kalau kita bicara lebih dalam gitu ya, judul Perpres 87 ini kan pembentukan peraturan pelaksana Undang-Undang 12. Nah, boleh nggak ada Perpres turunan lagi gitu ya. Nah, ini pasti kan harus dianalisis nih. Boleh nggak kita kemudian ada Perpres 87 tapi ada Perpres lagi. Nah, ini kemudian kita coba analisis Mbak Lisa. Nanti kemudian juga dibahas gitu ya. Nanti menjadi sebuah kebijakan yang konkret. Jadi tahap-tahap ini sedang kami laksanakan gitu ya, analisis yang tadi siapa Mas Haris ya, sahabat BPHN ya Mbak Lisa ya, Mbak Ya, yang betul. Nah, itu yang memang kita sedang analisis konkretnya bagaimana, nanti di pembahasan di penyusunan baru nanti kita keluar. Ditunggu saja ya sahabat BPHN hasilnya bagaimana. Mudah-mudahan yang tadi Mbak Lisa sampaikan ini mencoba untuk arahnya ke pembentukan regulasi yang baik di Indonesia ke depan. Amin. Ya. Mas Jericho Saya ada mau menyapa sahabat. Bagaimana? Mau menyapa sahabat BPHN dulu nih yang masih setia bergabung dengan kita di acara BPHN Talks segmen partisipasiku. Ayo berikan partisipasimu. Ini ada komentar dari Sophie Saurus, keren narasumbernya. Wah, emang keren, karena kita memang selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang tadi saya bilang di awal. Tidak perlu diragukan lagi di bidangnya. Baik, tadi nih, kita balik ke aplikasi. Tadi Mas Jericho sempat membahas mengenai aplikasi. Bahwa memang kan pusat AE, pusat analisis dan evaluasi memiliki aplikasi partisipasiku tadi ya, yang fungsinya untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan, baik dalam tahap ex ante maupun ex post ya. Kita masih di dalam analisis dan evaluasi, pembentukan AE, pembentukan naskah akademiknya maksudnya sampai dengan kepada tahapan analisis dan evaluasi. Nah, pertanyaannya nih, dan ini juga mungkin
yang dibutuhkan oleh para sahabat BPHN. Bagaimana sih cara kita mengisi aplikasi tersebut dan isian itu akan digunakan untuk apa selanjutnya? Terima kasih. Kok terima kasih belum ya? Gimana? Mas Jericho Mbak Lisa atau Mas kayaknya Febri? ini, Silakan Mbak Lisa dijawab. agak grogi nih dengan kita, Mas Coco, Mas Jericho. Artis. Santai aja, santai gitu ya. Kita kan bincangnya santai nih Mbak Lisa, jangan grogi gitu ya. Memang kita biasa sih digrogiin gitu, tapi khusus yang ini santai-santai aja, Mbak Lisa. Ya. Iya. Ayo dijawab dong. Silakan Mas Coco. Kok jadi bengong juga? Mas Coco grogi sama saya juga kan enggak kan ya? Aduh, ASN ganteng. Jadi gini, BPHN ini ada partisipasiku.bphn.go.id. Begitu. Tadi sudah sempat saya sampaikan sedikit ya Mbak Lisa. Jadi ini adalah salah satu wadah bagi Pokja begitu dalam kami pastinya juga membutuhkan masukan dari masyarakat gitu dalam hal mengevaluasi peraturan perundang-undangan dari peraturan perundang-undangan yang sedang kami evaluasi maupun beberapa isu-isu yang sedang kami angkat begitu ya. Jadi dengan adanya website partisipasiku ini kami meminta masukan dari seluruh masyarakat dan masyarakat dengan bebas bisa membukanya dan memberikan masukan dan manfaatnya ya pastinya ini akan menjadi menjadi masukan kami dalam melakukan evaluasi sampai nanti akhirnya kami mengeluarkan rekomendasi gitu. Jadi pastinya seluruh masukan ini kami baca, kami pelajari dan pastinya ya akan menjadi salah satu akan kami pertimbangkan gitu untuk dalam hal mengevaluasi ini begitu Mbak Lisa. Begitu. Jadi partisipasiku.bphn.go.id ini adalah salah satu ini adalah wadah yang sangat baik begitu dan semoga seluruh masyarakat dapat memberikan masukan yang baik juga gitu dengan hadirnya website ini gitu. Masukan yang diberikan itu hanya terkait isu yang sedang dibahas tahun ini atau bebas nih, Mas Jericho? Ya, ada beberapa di dalam website tersebut ada beberapa ada evaluasi hukum, ada pendapatku begitu. Jadi bisa dilihat langsung kalau misalnya untuk peraturan perundang-undangannya, untuk yang spesifik untuk Pokjanya itu kami masukkan. Kalau untuk yang bebasnya juga ada wadahnya sendiri di partisipasiku bisa dilihat. Juga ada beberapa fitur lainnya begitu. Jadi intinya adalah ini adalah website yang dibuat oleh BPHN untuk seluruh masyarakat memberikan partisipasinya gitu terkait dalam hal ini evaluasi peraturan perundang-undangan. Wow, kesimpulannya adalah aplikasi ini diadakan oleh BPHN adalah untuk memfasilitasi pendapat-pendapat masyarakat ya dengan cara yang cerdas dan juga santun dan tentunya akan dijadikan satu hal yang bisa dijadikan bahan pertimbangan oleh bidang analisis dan evaluasi. Tidak perlu untuk berkoar-koar secara brutal atau membuat hal-hal yang hoax ya di media sosial atau di jalan-jalan ya atau perdebatan-perdebatan sengit yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau punya pendapat atau masukan silahkan masuk ke dalam aplikasi Partisipasiku. Tinggal klik aja apa websitenya, Mas Jericho? Partisipasiku.bphn.go.id. Oke, catat sahabat BPHN. Partisipasiku.bphn.go.id, oke? Atau bisa dilihat catat ya di bphn.go.id. Di situ bisa juga langsung ke partisipasiku. Di situ juga ada seluruh hasil Pokja dari tahun 2016 ada di situ semua. Bisa dilihat di bphn.go.id. Begitu Mbak Lisa. Atau lewat pribadi saya juga nggak apa-apa Mbak Lisa. WhatsApp Mas Febri. Nanti gitu. ada yang langsung WhatsApp saya gitu kan. Komplain atau bagaimana. Sahabat BPHN, kalau masih ada yang belum puas nih ya oleh Mas
Febri dan Mas Yariko bisa langsung WA Japri nih, serius nih. Are you sure? Oke. Ya. Asal jam kerja ya Mbak Lisa ya. Gimana? Asal jam kerja. Asal jam kerja ya. Karena kalau di luar jam kerja itu khusus ya untuk yang lain. Oke. Ya, ini hal yang bagus sekali. Jadi memang bisa disosialisasikan juga oleh masyarakat ya, oleh penyuluh hukum juga ketika mereka sedang bersosialisasi kepada masyarakat untuk menginformasikan mengenai keberadaan aplikasi partisipasiku, seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya, tapi kalau ada pertanyaan lagi dari yang lain, kita jawab dulu aja ya, sebentar sebelum saya menanyakan pertanyaan terakhir. Oh, ini ada nih dari, aduh, scrollnya ini agak susah ya. Oh, I'm sorry. Oke, sambil kita nunggu scroll nih, sambil aku nanya deh. Karena sayang banget kita sudah menghadirkan 2 narasumber kece dan keren di sini. Kalau kita nggak tanya-tanya ya, pokoknya kita cecer sama pertanyaan sebanyak-banyaknya. Ya, ini ya, harapan ke depan dari rekomendasi yang sudah dihasilkan oleh Pokja nih. Harapan terbesarnya apa nih, Mas? Sambil aku scroll ya ke atas ya. Silahkan jawab. Ayo dong dijawab. Kok diem aja? Harapan terbesar. Kok jadi gantian narasumber yang grogi? Apa suara saya nggak kedengeran ya? Iya kok selama-lama saya jadi grogi ya, kenapa ya? Harapan terbesar dari hasil rekomendasi tersebut. Ya, aku sambil ngecas nih, aku juga lobet sekarang, gantian aku yang lobet. Loh, kok sama saya Silakan dijawab. Ayo Mas Coco. Boleh duluan Mas. Dijawab Mas Coco. Saya izin Kan Mas Coco yang banyak ini nih, apa berharap-harap gitu ya. Jadi mungkin lebih komprehensif jawabnya kalau banyak pengharapan gitu Mas Coco ya. Mas Jericho. Oke. Ini ada pertanyaan juga nih dari Umi Ozan terkait rekomendasi. Sepertinya banyak yang tertarik nih sahabat BPHN terkait dengan rekomendasi. Kalau rekomendasi tidak dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga, apakah ada punishment? Mengingat pastinya ada kepentingan kementerian atau lembaga terkait. Silakan dijawab Mas Febri. Belum ada maghrib ya. Ya Mbak Lisa. Jadi memang itu yang tadi kami sampaikan di awal bahwa sebetulnya kita tidak melihat ini menjadi sebuah hal yang menghukum atau tidak gitu, karena kita sama-sama sebagai lembaga pembantu presiden dalam sebuah proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Makanya kemudian kami mencoba untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan teknis gitu. Jadi kita terikat satu sama lain, tidak lagi kemudian menjadi sebuah kalau saya nggak menindaklanjuti rekomendasi, kemudian kami beri sanksi. Tidak seperti itu. Jadi kita terikat pada aturan yang sudah kita buat. Jadi bagaimanakah nanti sebuah rekomendasi harus dilakukan atau tidak gitu ya. Kita lihat bagaimana nanti peraturan teknis dari turunan Undang-Undang 15 ini terbit nanti gitu ya, terbentuk. Bagaimana semacam bisnis proses kemudian apa yang harus dilakukan sektor yang membidangi bidang yang menjadi spesifikasi dari peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi nanti kita melihat saja nanti bagaimana pola Perpres itu kemudian lahir atau peraturan pelaksanaannya itu lahir gitu ya, sehingga tidak ada lagi nanti mungkin memberi sanksi-sanksi itu mungkin udah zaman dulu gitu kali ya Mbak Lisa ya, kalau dalam kita kan satu satuan gitu. Tapi bagaimana nanti semua stakeholder terutama kementerian atau lembaga terikat pada sebuah peraturan perundang-undangan. Jadi apa yang harus dilakukan A, kemudian apa yang harus dilakukan B, nanti juga ujungnya nanti bagaimana rekomendasi itu kemudian ditindaklanjuti gitu ya. Jadi pengharapannya ya kalau bisa sih memang rekomendasi itu menjadi bahan lah atau minimal sebuah dasar dari kemudian analisa dalam sebuah pembentukan peraturan perundang-undangan.
Jadi kita kan ada dasar pembentukan peraturan perundang-undangan gitu ya. Kemudian nanti ada proses dari pembahasan itu. Jadi dasar pembentukan nanti kita ada proses pembahasan yang pastinya ini kan produk dari tidak hanya pemerintah gitu ya, peraturan perundang-undangan. Nanti ada produk juga dari yang terikat adalah pemerintah kemudian DPR khusus untuk undang-undang. Tapi kalau dalam peraturan pelaksanaan pun demikian, karena itu menjadi sebuah peraturan pelaksanaan, mau tidak mau itu kan menjadi sebuah hal yang terikat, baik itu undang-undangnya kemudian peraturan pelaksanaan. Jadi sebuah garis lurus yang nggak bisa nih agak kemudian kita menabrak-nabrak aturan yang sudah di atasnya. Jadi prosesnya itu pasti ada proses politik dan ada proses kebijakan juga nanti di sana. Tapi ada dasar yang kemudian menjadi analisis di awal yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik gitu. Bagaimana nanti mengambil kebijakannya itu sudah di luar dari apa yang diharapkan dari sebuah rekomendasi gitu, Mbak. Baik, Mas Febri. Jadi tadi tidak ada punishment ya, sifatnya menganjurkan tapi tidak menghukum ya. Oke, satu lagi pertanyaan nggak apa-apa ya. Ini ada dari Best Turen. Bagaimana pelaksanaan AE di daerah, khususnya peraturan yang terkena dampak dari peraturan yang baru? Apakah hanya menunggu bola selesai peraturan tingkat pusat selesai baru bisa dilaksanakan di daerah? Ya. Saya boleh sedikit menambahkan yang sebelumnya dulu mungkin Mbak Lisa, tapi nanti yang Mbak Best Turen ini mungkin Mas Febri lebih ahli menjawabnya. Tapi mungkin saya sedikit menambahkan Mbak Lisa. Tapi kita itu kan selalu bekerja sama dengan kementerian lembaga begitu ya. Jadi pastinya dengan dengan koordinasi yang baik begitu, pastinya rekomendasi kita selalu bermanfaat gitu untuk rekan-rekan kementerian lembaga terkait, dan juga di setiap tahunnya kami juga memiliki monitoring dan evaluasi gitu. Jadi dengan Monef ini kami juga memonitor dari kan setiap di akhir tahun kami selalu share begitu rekomendasi kami, rekomendasi dari seluruh Pokja, yang kemudian ada monitoring dan evaluasi gitu untuk dengan kementerian lembaga terkait, apakah rekomendasi kami dibentuk seperti apa begitu dengan beberapa hal gitu. Jadi pastinya rekomendasi menjadi bermanfaat begitu untuk kementerian lembaga terkait begitu, Mbak Lisa. Terima kasih. Artinya rekomendasi yang sudah disusun dengan rapi dan sangat-sangat detail ini kalau nggak dipakai sayang ya, gitu kan ya? Iya dong. Tapi ya diserahkan lagi kepada pihak-pihak terkait. Baik, jawab dong pertanyaan yang tadi. Mungkin itu jadi pertanyaan terakhir sebelum closing statement para narasumber nih. Iya, terkait dengan peraturan perundang-undangan di daerah gitu ya kan. Kalau kita bicara peraturan di daerah itu kan punya kewenangannya masing-masing ya. Jadi sebetulnya pembagian kewenangan itu terbagi gitu ya, antara pemerintah pusat kemudian ada di pemerintah daerah. Jadi sebetulnya apa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah pasti sesuai dengan kewenangannya, dan itu menjadi sebuah delegasi maupun perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi gitu ya, ataupun atribusi kewenangan gitu ya, karena memang punya kewenangan itu. Nah, bisa jadi dalam sebuah peraturan daerah gitu ya, peraturan di daerah yang memuat mungkin kearifan lokal gitu ya. Jadi memang skup dari peraturan daerah itu kan mengatur apa yang menjadi kewenangan di daerah gitu ya. Betul yang tadi siapa Mbak Lisa yang bertanya? Best Turen. Best Turen. Bisa jadi bahwa skup yang dianalisis evaluasi adalah hal yang memang kita evaluasi di pusat gitu ya. Tapi tidak harus menunggu juga gitu. Tidak harus menunggu juga. Bisa jadi implementasi di lapangannya yang bermasalah gitu ya. Jadi karena mungkin kearifan lokal tadi ya, karena ada faktor kearifan lokal gitu yang kemudian menjadi sebuah nilai dari peraturan perundang-undangan di daerah gitu. Jadi menurut kami sih sebetulnya bisa saja
teman-teman di daerah melakukan analisis evaluasi yang tidak harus menunggu peraturan perundang-undangan di pusatnya dianalisis gitu. Jadi bisa jadi dilakukan saja gitu bagaimana implementasinya, atau bisa jadi juga tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan di pusat. Nah, ini menjadi sebuah permasalahan juga sebetulnya Mbak Lisa dan sahabat BPHN, bahwa kita ini kan ada sekitar 400-an kabupaten kota yang punya kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan. Nah, ini mungkin jadi salah satu yang saya dikatakan di awal sejarah bahwa ada hyperregulasi gitu ya. Bisa jadi jumlah peraturan, coba kita bayangkan satu kabupaten kota saja membentuk satu peraturan daerah gitu ya. Bayangkan 401 loh, satu tahun gitu ya satu. Berarti ada sekitar 400 menambahnya. Gimana kalau 2 kemudian 3 gitu ya, itu kan menjadi sebuah hal yang, makanya kemudian kami juga mendorong gitu teman-teman di daerah melakukan analisis evaluasi, walaupun secara perangkat hukum yang tadi saya sampaikan juga, perangkat hukum kita nih belum cukup, apa ya kalau boleh dikata, perangkat teknisnya nih belum ada secara jelas gitu ya, sehingga semua nanti baik itu di teman-teman di pusat, kemudian teman-teman di daerah melakukan tahapan, kemudian melakukan apa, kemudian siapa yang terlibat, kemudian metodologinya itu sama gitu. Jadi sehingga punya standar mutu dan tahapan yang memadai. Jadi mudah-mudahan perangkatnya ini kita tunggu gitu ya, mungkin untuk menjadikan analisis evaluasi ini sebagai salah satu semacam bukan tahapan, suatu kegiatan yang memang harus ini sebetulnya untuk mencegah tadi tumpang tindih tadi. Saya pikir itu menjadi sebuah hal yang harus dan wajib dilakukan dalam sebuah sistem manajemen yang tadi Mas Coco Michael Fox itu ya yang mengatakan hal demikian. Dan ini saya senang banget kalau melihat Mbak Lisa nih senang senyum-senyum gitu. Jadi kita juga senyum-senyum gitu ya. Jadi kalau moderatornya, pembawa acaranya nih senyum-senyum, jadi menyenangkan nih kayak sore kita nih gitu ya. Jadi padahal tadi saya dari pagi gitu kayaknya agak ya gimana gitu. Ternyata Mbak Lisa nih senyum sekali gitu ya. Senyumnya jadi nggak cuma senyum, manis lagi kan, jadi membawa kita juga. Oke, stop. Ini ruang publik. Iya, Mbak Lisa. Aduh, sahabat BPHN, menjelang malam saya di PHP ini nih. Oke, Mas, ini ada komentar dari Indri Azkarania. Mas Feb pura-pura lupa sama Besturen. Waduh, siapa tuh Besturen? Jangan-jangan korban PHP juga. Sepertinya, tapi saya lupa kayaknya Mbak Lisa. Sepertinya ya, saya pernah ingat-ingat nama itu, tapi kayaknya agak lupa gitu ya, gimana ya? Aduh, ya udah nanti bisa japri ya. Terus just the way you are. Narsumnya oke, layak diundang lagi nih Min. Oh pastinya, nanti akan kita undang kembali ya. Ini Mas Jericho dan Mas Febri mungkin bisa diinformasikan Instagramnya, kali aja ada yang mau follow ya kan, atau ada yang mau nanya-nanya ya kan, boleh silakan. Kalau saya di Instagram pribadi saya langsung sih ini, jadi tinggal follow aja. Apa? Yang ini ya, yang ini. Iya. Saya kebetulan itu tadi Mbak handphonenya lowbat, kemudian tidak bisa nyambung lagi gitu ya. Jadi nanti lewat Bu Moderator lah menginfokan alamat Instagram saya gitu ya, link Instagram saya gitu, atau bisa melalui BPHN Kemenkumham mencari nama saya gitu kali Mbak ya. Oke. Febri.Sugiharto ya kayaknya ya, itu Instagramnya. Jangan lupa di follow ya sahabat BPHN, follow Instagram BPHN_Kemenkumham, juga follow Instagram para narasumber kita. Dan jangan lupa subscribe juga YouTube BPHN, karena BPHN juga punya YouTube yang sangat berkualitas. Pokoknya nggak boleh ketinggalan informasi-informasi yang ada. Ini udah azan. Closing statement 1 menit ya dari Mas Jericho dulu. Oke, silakan. Mas Jericho.
Ya, closing ya sesuai dengan tema kita ya, Mbak Lisa. Jadi di tahun ini kan ada Pokja Kelautan gitu yang sedang kami angkat, dan kami mengajak seluruh rekan-rekan untuk berpartisipasi dalam memberikan masukannya di dalam website partisipasiku.bphn.go.id begitu. Jadi apa ya, agar seluruh rekomendasi yang kami berikan nanti, yang kami keluarkan nanti juga menjadi satu hal yang menjadi hasil yang jauh lebih baik lagi begitu, dengan dari masukan dari rekan-rekan semuanya gitu, melalui wadah yang sudah ada, yaitu di partisipasiku.bphn.go.id begitu, Mbak Lisa. Ya. Lanjut Mas Febri. Ya, saya pikir itu udah stating closement yang agak sulit lagi saya tambah-tambahkan gitu ya. Tapi mungkin saya menambahkan mohon doanya dari teman-teman dan sahabat BPHN ya, sahabat BPHN, teman-teman di daerah juga, untuk mendoakan kami agar analisis evaluasi ini menjadi sebuah tahapan atau kegiatan yang berguna bagi khususnya bangsa dan masyarakat Indonesia gitu. Jadi sebisa mungkin yang tadi Mas Keto sampaikan, aspirasi dari masyarakat atau stakeholder ini sangat-sangat kami butuhkan dan menjadi hal yang menjadi faktor yang krusial juga gitu, karena nanti daya laku atau daya guna dari sebuah peraturan perundang-undangan mau tidak mau itu terdampak juga kepada masyarakat gitu ya, Mbak Lisa. Terima kasih. Baik. Saya pikir ini sebuah acara yang luar biasa gitu ya. Jadi mungkin sering-sering diundang juga biar saya eksis dan Mas Jericho serta Mbak Lisa juga nih. Ini fans yang hadir juga sudah banyak ini. Baiklah, karena azan sudah berkumandang, kayaknya kita nggak bisa berlama-lama lagi. Jadi sahabat BPHN, di sini Badan Pembinaan Hukum Nasional itu memang menilai penting untuk melakukan evaluasi dampak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja di bidang kelautan serta dampaknya terhadap peraturan pelaksanaannya maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Itulah kenapa kita hadirkan di sini dua narasumber ini. Dan pada akhirnya setelah rangkaian pertanyaan kita ajukan, baik dari host maupun dari sahabat BPHN, dijawab secara baik dan lengkap oleh para narasumber, maka berakhirlah acara ini. Mari kita berpartisipasi dalam membangun regulasi di Indonesia melalui aplikasi Partisipasiku. Terima kasih kepada narasumber, terima kasih kepada kru yang sudah membantu, dan terima kasih kepada sahabat BPHN yang setia menyaksikan kami. Sampai jumpa lagi dalam acara BPHN Talk segmen partisipasiku selanjutnya. Ingat, jangan lupa subscribe YouTube kami, follow IG kami BPHN_Kemenkumham, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye semua. Terima kasih. Sahabat BPHN. Nah, kita close ya.